Siapa namamu? Namaku Xianli. Kakak muda pengemis ini bau dan kotor. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak senior Lu He. Aku melihat anak ini, pada dasarnya baik hati. Berbakat luar biasa sejak lahir. Aku ingin menerima mereka ke sekta Pala. Akhir-akhir ini, aku berlatih secara tertutup. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengajarinya. Aku mohon kau terima muridku jika itu bisa. Baiklah, karena kakak muda sudah meminta. Maka aku akan menerimanya. Ikutlah denganku. Paman Junior. Jika aku tahu kau di Kunlun Su lebih awal, kau akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Aku pasti terima kau jadi muridku apapun terjadi. Paman Junior. Xianli tenang saja. Sekarang Paman Junior pasti lindungi kamu. Tusuk. Kakak seperguruan ini gawat. Xianli sialan itu telah melukai adik seperguruan. Apel, ya ampun cepat ikuti aku. Adik junior. Di mana Xianli? Xianli sialan itu setelah melukai adik seperguruan, dia langsung mengkhianati sekte dan meninggalkan sekte. Baru-baru ini dunia kultivasi diserbu iblis. Situasinya genting. Dia benar-benar meninggalkan sekte saat ini. Sekta Pala. Kau sudah bangun. Paman Junior. Ini adalah ramuan spiritual yang aku sempurnakan. Minumlah. Ini akan membantu tubuhmu pulih. Terima kasih Paman Junior. Sekarang setelah kau melarikan diri dari Kunlun Su, apakah kau punya rencana selanjutnya? Tinggal 1 bulan lagi, sampai kompetisi akbar dunia kultivasi. Pemenang akan raih kesempatan jadi abadi. Paman Junior, aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar, dan menapaki jalur kultivasi lagi. Kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar? Ya, Kompetisi akbar ini adalah tempat ribuan sekte di dunia kultivasi harus bersaing bersama. Kini tulang abadi dan akar spiritualmu hancur total. Kau tidak punya kultivasi lagi. Apa kau yakin ingin berpartisipasi? aku harus berpartisipasi. Paman Juniorku dengar sekti Pala memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan hasil cepat untuk maju pesat dalam kultivasi. Itu disebut dao tanpa hati. Benarkah itu? Kau ingin mengolah dao tanpa hati. Tapi jika kau mengolah dao tanpa hati, kau harus tinggalkan semua kultivasimu. Itu juga berarti semua yang kau pelajari di Kunlun Su harus dibuang semua. Kau siap lakukan itu? Aku tidak bisa meminta lebih. Paman Junior, aku ingin mengkultivasi dao tanpa hati. Berharap kultivasinya sampai level tertinggi. Aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi akbar dalam 1 bulan. Agar mereka yang di Kunlun Su bisa melihat, aku Xianli lebih unggul dari belian yang disebut mereka. Ratusan kali lebih kuat, ribuan kali lebih kuat. Jika kau bertekad, apapun keputusan yang kau buat, aku akan mendukungmu. Di kehidupan lalu, itu karena Belian salah menuduhku memukulnya. Penyebab aku dipenjara di belakang gunung, melewatkan kompetisi akbar. Dalam kehidupan ini, jalur kultivasiku adalah milikku untuk dikendalikan. Pada kompetisi akbar, aku harus melenyapkan Belian dan merebut posisi teratas. Agar Belian dan mereka yang di Kunlun Su akan menyesal seumur hidup. Baiyan, kompetisi akbar digelar beberapa hari lagi. Semua kultivator muda berbakat dari dunia kultivasi abadi akan berpartisipasi. Ambillah sebotol eliksir ini, dan gunakanlah. Perkuat kultivasimu dengan baik. Berjuanglah keras dalam kompetisi akbar ini, untuk mencapai peringkat yang baik. Terima kasih guru. Masih belum ada kabar dari Xianli. Bukankah dia sudah menghubungi kalian para murid? Kakak seperguruan, jangan khawatirkan gadis itu lagi. Xianli menggunakan taktik ini hanya untuk mengintimidasi kita. Dia hanya ingin kita memohon padanya agar kembali ke sekte. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Benar sekali, Xianli masih merindukan sumber daya kultivasi Kunlun Su kita. Dia sama sekali tidak bisa pergi dengan mudah. Dia hanya menggunakan tipuan, berpura-pura sedih mencari simpati. Aku khawatir tidak akan lama lagi. Dia tidak akan sanggup menahannya, dan akan kembali dengan sendirinya. Murid tidak tahu berterima kasih itu.
Dia sudah mengembalikan tulangnya ke guru bukan dagingnya untuk kakak seperguruan. Untuk mengkhianati sekte. Baiklah, Jiuchan, pergi. Buang semua barang-barangnya. Keluar dari gerbang sekte. Guru, mengapa kau tidak cepat pergi? Ya, Guru. Bubarlah. Anak Dao kecil, di mana kamar Shenli? Aku di Kunlunsu. Mengapa aku tidak bisa menemukan? Kamar kakak senior Shenli. Di sisi timur dasar gunung. Sisi timur dasar gunung. Bukankah itu tempat memelihara binatang spiritual? Itu benar selama bertahun-tahun ini. Kakak senior Shenli selalu tinggal di taman hewan roh. Menemani burung dan binatang buas. Bersahabat dengan burung dan binatang buas. Bagaimana bisa begitu? Bawa aku melihatnya. Kamar Shenli. Kakak senior Jiuchan. Ini adalah kamar saat ini. Kakak senior Shenli. Saat Belian tiba di Kunlunsu, dia diatur untuk tinggal di kamar kakak senior Shenli. Barang-barang berharga di kamar itu, semua sudah digadaikan oleh Shenli. Untuk Wan, tanpa uang saku. Tanpa sumber daya kultivasi. Shenli ingin mendapatkan kembali kasih sayangmu. Harus menggadaikan barang di kamarnya. Untuk Wan. Untuk membelikanmu hadiah. Dan memenangkan hatimu. Pedang ini, aku tak tahu siapa yang memberikannya ke Shenli. Dia sangat menghargainya. Tidak pernah melepaskannya. Kali ini meninggalkan gunung. Apakah dia melupakannya? Kakak senior Jiuchan, tolong cepat bawa ini kepada kakak senior Shenli. Ini adalah pedang yang kuberikan pada Shenli. The film was translated and narrated by Henry. Sungguh mengesankan tarian pedangnya. Kakak seperguruan sangat terampil. Bisakah kau mengajariku? Kau juga suka ilmu pedang. Ya, Untukmu. terima kasih kakak seperguruan. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah. Mulai sekarang ini akan menjadi pedang takdirku. Aku akan selalu membawanya bersamaku. Selama pedang ada orangnya juga ada. Kalau pedang hilang orangnya, juga hilang. Ini adalah pedang takdir Shenli. Selama pedang ada orangnya juga ada. Kalau pedang hilang orangnya juga hilang. Apa dia gila? Sampai-sampai membuang pedang takdirnya. Tidak. Tai, Ternyata adik seperguruan sangat cantik. Tadi melihat penampilan adik seperguruan. Aku kira, dia hanya seorang tukang dari sekte tertentu. Omong kosong. Adik seperguruan kami memang cantik alami. Dia cantik sejak awal. Benar. terima kasih Paman Junior. Terima kasih 5 kakak seperguruan. Meskipun kami berdua adalah murid langsung, di Kunlunsu aku seperti rumput liar, menjadi sasaran perundungan. Tapi di sini, aku bisa menikmati kehangatan sebuah keluarga. Mulai hari ini adalah awal baruku. Balian, Kunlunsu. The film was translated Dalam kompetisi and Akbar, narrated aku by pasti harus Emilia. memenangkan tempat pertama. Membuatmu menyesal telah meremehkanku. Shenli. Kompetisi Akbar akan segera dimulai. Jika kau ingin berpartisipasi, pergilah daftar ke aliansi Dao Lurus sekarang. Terima kasih Paman Junior atas pengingatnya. Aku pergi sekarang. Sekta Pala. Lanceng Bayu. Tentu saja. Orang-orang dari Kunlunsu juga akan datang ke aliansi Dao The Lurus. film was Adik bela diri translated juniormu pergi and sendirian. narrated Aku by khawatir itu Emilia. tidak aman. Kalian berdua pergi bersamanya. Dan kalian harus melindunginya sepenuhnya. Ya, Guru. Shenli. Kau harus benar-benar kembali dengan selamat. Shenli, aku adalah senior Jiuchan. Ketika kau mendengar kabarku, segera kembali ke Kunlunsu. Aduh, kakak seperguruan senior. Gadis itu, dia sudah tumbuh besar sekali. Jangan khawatir lagi. Dia akan baik-baik saja. Senior Jiuchan kedua. Ini adalah tunjangan bulan ini. Untuk senior Jiuchan Shenli. Sudah kubawakan untukmu. Mengapa kamu membawanya ke sini? Cepat pergi. Berhenti. Berikan padaku.
Uang saku Shenli. Kenapa ada padamu? Aku hanya meminjamnya sebentar. Kau menganggap Shenli itu apa? Apa kau melihatnya sebagai kantong uangmu? Bukan berarti aku tak akan mengembalikannya. Kau. Senior Juchen, ada berita tentang Senior Juchen Shenli. Dia ada di aliansi Dolorus. Plaza aliansi dan kebenaran. 2 senior Jiu Chen, hari ini, aku datang untuk mendaftar kompetisi akbar. Kalian tidak perlu ikut denganku. Tidak adik seperguruan junior. Kamu sekarang adalah anggota sekte pala kami. Guru secara khusus menginstruksikan kami untuk melindungimu dengan baik. Tak seorang pun boleh menindasmu. Ayo pergi. Kakak seperguruan senior, mengapa kamu membawaku ke aliansi Dolorus ini? Adik bela diri junior. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Selalu bergaul dengan orang-orang sekte pala ini. Keluar. The film was translated Shenli. and narrated by M. Kemana Media. saja kau akhir-akhir ini? Apa kau tahu bahwa dengan melakukan ini, senior Juchenmu akan sangat mengkhawatirkanmu? Ada apa kakak senior? Jiang Jiu Chen, Kun Lun Su, dan aku telah sepenuhnya memutuskan semua ikatan. Mereka adalah sesama muridmu, bukan muridku. Adik junior tolong, jangan membuat masalah lagi. Lihatlah keadaanmu sekarang. Sejak kau meninggalkan Kunlun Su, kau seharian bersama orang-orang itu, dari sekte pala ini. Meskipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau seharusnya tetap peduli pada Kunlun Su dan martabat guru. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, guru akan benar-benar marah. Kun Lun Su, itu benar. Dari awal sampai akhir di matamu, hanya ada Kun Lun Su. Pernahkah kau peduli dengan hidupku? Aku berada di Kun Lun Su selama 10 tahun. Kau tak pernah tanya kabarku. Sekarang, setelah aku pergi, kau takut aku akan mempermalukan guru. Jadi kau datang mencariku lagi. Adik junior, Aku sendiri yang mencabut tulang abadiku, melumpuhkan kultivasiku, dan meninggalkan Kun Lun Su. Kau tidak menunjukkan sepatah kata pun, berhati-hatilah. Yang kau pikirkan hanyalah, apakah aku akan mempermalukan guru? Jiang Jiu Chen, sekarang kau masih ingin aku kembali? Apa kau pikir kau punya hak? adik junior maafkan aku. Baru saja kakak seniormu terlalu gelisah. Bagaimana kalau begini? Percayalah pada kakak murid seniormu. Seniormu pasti akan menjagamu. Oh ya. Pedang takdirmu. Seniormu sudah membawanya untukmu. Untuk kultivasi pedang. Bagaimana bisa kau lupa membawa pedang pribadimu? Shenli, apa maksudmu? Akar spiritualku terputus. Imanku hancur. Mulai sekarang, Kun Lun Su dan aku telah memutuskan semua ikatan. Berhenti. Apakah seniormu sudah izin pergi? Begitulah dia biasanya memperlakukanku. Selama bertahun-tahun, kau tidak mungkin tidak tahu kan? Atau mungkin kau juga merasa bahwa dia akan memegang pedang seperti itu, mengarahkannya. Kakak senior, Pedang Peerless marah. Lanceng. Bahkan jika kamu naik ke tingkat kelima, kamu tetap tak bisa kalahkan adik seperguruan saya. Meski hari ini aku mati, karena pedang Peerless ini. Aku tidak akan berlutut di hadapanmu Kun Lun Su. Seorang murid sekte pala. Mati demi sekte. Mati tanpa penyesalan. Tingkat keempat. Kakak seperguruan, aku juga seorang murid sekte pala. Kita hidup dan mati bersama. Sepertinya pedang Peerless masih memihak kita Kun Lun Su. Lancang kau tamat. Tingkat kelima, kau sama sekali tidak akan bisa naik. Sekta pala milik adik seperguruan saya. Peerless berada di atas.
Lanceng dari Sekta Pala. Bersedia menjadi budak pedang. Hanya memohon untuk naik. Kakak seperguruan cepat kembali. Tingkat kelima. Lanceng, kau menggunakan nyawamu untuk naik ke tingkat kelima, lalu kenapa? Adik seperguruan saya menang kompetisi. Dia adalah master sejati pedang Peerless. Mulai sekarang kau adalah budak pedangnya. Tengah hari telah tiba. Meskipun Lanceng kini telah naik ke tingkat kelima, dia tetap kalah. Cepat umumkan. Adik seperguruan saya adalah yang baru, Ketua Sekta Pala. Saya menyatakan, Ketua Sekta Pala yang baru adalah... Tunggu. Siapa bilang kakak seniorku kalah? Aku juga anggota Sekta Pala. Aku ingin menantang Peerless. Adik seperguruan, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Hati-hati, jiwamu bisa tercerai-berai. Kakak senior kau memanggilku adik junior. Kalau begitu aku adalah anggota Sekta Pala. Kita adalah keluarga. Bagaimana mungkin? Aku berada di tahap pembentukan fondasi aku minum. Pil asal campuran untuk menaiki tangga surgawi. Orang tidak berguna sepertinya. Bagaimana mungkin dia bisa menaiki tangga surgawi semudah itu? Adik junior benar-benar naik 3 lantai sekaligus. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki sekarang? Lalu kenapa? Dia tidak memiliki bantuan dari kakak seperguruannya. Dia hanya bisa berhenti di sini. Meskipun dia naik ke lantai ketiga, lalu kenapa? Dia tak bisa dibandingkan dengan adik seperguruan kami. Dan dia juga tidak bisa menyelamatkan Sekta Pala. Adik seperguruan sudah naik ke lantai keempat. Adik seperguruan, kau seharusnya tidak berbalik. Kakak senior. Sebelum datang aku berjanji pada paman junior. Aku akan bantu Sekte Pala rebut juara 1. Percayalah padaku. Baiklah, aku percaya padamu. Lantai kelima. Tidak mungkin. Xianli, orang tidak berguna itu, benar-benar naik ke lantai kelima. Dia pasti curam. Dia sama sekali tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi kenapa? Sekarang jam 12 siang sudah lewat. Aku sudah menang. Kecuali dia bisa melampauiku. Kakak senior. Aku akan mengambil pedangnya sekarang. Bukan hanya 5 lantai. Lantai ke-6. Lantai ke-7. Lantai ke-8. Tidak mungkin. Adik seperguruan masih terus berjalan. Ini adalah lantai terakhir. Tidak mungkin. Aku mengandalkan ketiga kakak seperguruanku untuk mencapai lantai 5. Orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mencapai lantai tertinggi? Atas dasar apa? Sepertinya pedang Peerless sangat menyukaiku. Balian, kau kalah. Tidak mungkin. Pedangnya ada di sini. Apa ini? Peerless adalah artefak ilahi kuno. Ia tidak pernah dengan mudah mengenali seorang master. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah adik junior dari Sekta Pala. Xianli. Bagaimana bisa begitu? Adik junior benar-benar mendapatkan pengakuan dari pedang Peerless. Bagus sekali. Adik seperguruan tidak hanya menang, tetapi juga mendapatkan pedang ilahi Peerless. Xianli, hanya adik seperguruan di sini yang layak mendapatkan senjata ilahi tanpa tanding ini. Bukan orang tidak berguna sepertimu yang bisa ikut campur. Pedang Peerless adalah milikku. Apakah kau bahkan layak memiliki pedang Peerless? Kau, guru, Xianli ini pasti menggunakan cara lain untuk mengambil pedang Peerless. Xianli, pedang Peerless jelas muncul dengan merasakan kekuatan Baiyan. Kau rebut itu saat celah muncul. Serahkan. Penjaga, tangkap makhluk jahat ini untukku. Xianli, kau seharusnya tetap menyerahkan pedang itu. Jangan membuat guru marah lagi. Siapapun itu yang ingin merebut pedangku, datang saja dan ambil. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga kakak seperguruan punya kekuatan lumayan, tapi mereka terpental oleh Xianli dengan satu serangan. Xianli, pergi ke neraka untukku. The film was translated
and narrated by Tidak M mungkin, Media. ini tidak mungkin. Dia pasti menyerap kekuatan dari pedang Peerless. Kalau tidak, orang tidak berguna ini, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Balian, aku sudah meninggalkan Kunlun Su. Mengapa kau masih menolak melepaskanku? Mengapa kau masih ingin menyakiti Sekta Pala? Bicara. Jika kau tidak bicara hari ini akan menjadi akhirmu. Berhenti. Adik seperguruan. Ini buruk. Shenli dalam bahaya. Shenli, di siang bolong. Kau berani melukai sesama murid. Betapa beraninya. Luohe Raja Abadi. Dia menyerangku lebih dulu. Dia ingin merebut pedangku. Pedangmu. Shenli, pedang Peerless harta penjaga sekta aliansi Deo Lurus. Serahkan. Luohe Raja Abadi. Aku bukan lagi muridmu sekarang. Kau tidak punya hak untuk memerintahku. Pedang Peerless ini sekarang milik Sekta Pala. Siapapun yang ingin merebut pedang ini akan membayar dengan nyawa mereka. Kame dan adik seperguruan hadapi hidup mati bersama. Orang-orang dari Sekta Pala ini semuanya gila. Ya ampun, mereka berani menyerang ketua Sekta Kunlun Su. Luohe Raja Abadi berada di tahap transformasi jiwa. Kau berterima kasih. Kakak bela diri senior ingin menggunakan cermin memori untuk melihat ingatanmu menjadi buta, untuk menampak artefak sihir untukmu. Dia tak tidur 3 hari 3 malam dan hampir terbakar oleh api sejati. Murid tertua Kunlun Su, secara pribadi menempa artefak sihir, orang lain tak bisa dapat meski berebut. Sayang sekali, aku tidak peduli. Shenli, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi. Shenli, semua penderitaan kakak senior demi kamu. Semuanya sia-sia bukan? Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Jiang Jiuchen, 10 tahun yang lalu, aku berusia 8 tahun. Saat itu, Anda sibuk menangkap iblis. Aku khawatir Anda akan terluka. Aku membantumu menempa artefak pelindung. Tidak ada yang membantuku menjaga Dharma. Tahukah Anda? Untuk membantumu menempa set artefak pelindung, berapa kali aku terbakar oleh api sejati? Tahukah Anda? Shenli, kakak seperguruan tahu segalanya. Aku tahu segalanya. Tidak, Anda tidak tahu. Jangan berpura-pura menjadi orang benar di sini lagi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jangan datang mencariku lagi. Tahun itu guru menyelamatkan hidupmu. Semua orang di sekte anggapmu keluarga. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Tahun itu, paman junior yang menyelamatkanku. Akar spiritualku sudah kukembalikan padamu. Pedang hidupku sudah kukembalikan padamu. Aku tak ada hubungan dengan kalian. Jika itu terjadi lagi, aku lebih baik mati kelaparan. Dan tidak akan kembali kepada kalian semua. Kakak senior. Kakak senior. Tidak. Tolong jangan. Kakak senior, ini adalah sesuatu yang secara pribadi aku sempurnakan untukmu. Sebuah artefak pelindung. Aku harap ini bisa melindungimu. Tidak bisa menahan satu pukulan pun. Shenli, Kakak senior, adik seperguruan memiliki hati yang murni dan baik. Bagaimana kau bisa memfitnahnya begitu saja? Pedang ini adalah pelajaran terakhir kakak senior untukmu. Tolong jangan. Apa yang ingin kau lakukan? Tolong jangan hentikan sekarang. Jiang Jiuchen, hentikan. kakak senior, Anda berani memutuskan tendon di lenganku. Ini harga yang harus kau bayar karena menindas adik. Tolong jangan. Hentikan sekarang. Kakak senior, bangun cepat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak senior. Kakak senior. Bagaimana mungkin aku memperlakukan Shenli seperti itu? Kakak senior, aku akan mencari Shenli. Beku.
Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak senior? Adik bela diri junior baru merayakan ulang tahun hari ini. Kunlun Su benar-benar ramai. Di cermin memori ini, mengapa semuanya adalah ingatan Shenli? Guru juga sangat baik kepada adik bela diri junior. Sudah lama aku tak melihat guru tersenyum. Para kakak senior berkata, alam fana sangat makmur. Mereka ingin mengajak adik junior bermain. Aku juga sangat ingin pergi, karena sejak aku kecil, aku belum pernah merayakan ulang tahun. Ulang tahunmu di dunia fana adalah festival cap gomen. Jika kita turun sekarang, kita masih bisa tepat waktu untuk melepaskan lampion bunga. Lentera bunga. Ketika aku masih kecil, yang paling aku kagumi adalah yang melepaskan lentera bunga. Sebanyak yang kamu suka, kakak seperguruan kedua akan membelikanmu. Terima kasih kakak seperguruan kedua. Shenli, orang sepertimu yang tidak berguna buat apa diikuti. Mengapa kamu belum kembali berkultivasi? Dulu, apakah aku benar-benar seburuk itu pada Shenli? Kakak senior keduaku sangat kuat. Dia adalah Grandmaster Alkimia terkenal. Banyak orang tidak keberatan menempuh ribuan mil demi membeli eliksir. Aku tidak menyangka kamu akan sangat mengagumiku. Kakak senior keduaku juga seorang pangeran. Kakak senior keduaku suka hal-hal indah. Nanti, jika aku menemukan sesuatu yang indah, harus membawanya sebagai hadiah untuk kakak senior kedua. Aku dengar, kakak senior kedua sedang memurnikan pil. Butuh rumput penenang roh. Aku harus menemukannya dan memberikannya padanya. Rumput penenang roh hanya bisa ditemukan di hutan berkabut. Kekuatan spiritual Shenli lemah. Ya, Akhirnya menemukan rumput penenang roh. Kakak senior kedua pasti akan menyukainya. Kakak senior kedua. Kakak senior kedua, aku temukan rumput penenang roh. sangat kotor. Aku tidak menyangka Shenli melakukan begitu banyak untuk kita. Kitalah yang mengubah Shenli menjadi seperti sekarang. Apalagi yang kulakukan pada Shenli? Kakak senior kedua sedang berkultivasi tertutup. Kebun herbalnya tidak terawat. Pasti sudah penuh gulma lagi. Aku sebaiknya bantu kakak senior kedua merawatnya sebentar. Shenli, Kakak senior kedua. siapa yang mengizinkanmu masuk ke kebun herbalku? Kakak senior kedua aku baru saja. Apa maksudmu hanya? Gulma di kebun herbalku 100 kali lebih berharga daripada nyawamu. Jika aku tahu lagi bahwa kamu masuk ke kebun herbalku tanpa izin, aku akan mengambil nyawamu untuk pupuk herbal spiritualku. Apa kamu dengar? Apa kamu mendengarku? Iya, aku dengar. Sekarang keluar. Jadi kebun herbalku benar-benar dirawat olehnya. Adik seperguruan Bailian bilang dia yang merawatnya, dan aku mempercayainya. Hari ini, teknik pemurnian pil kakak senior kedua berhasil menembus lagi. Kakak senior kedua senang. Aku juga sangat senang. Kakak senior kedua membawa teman ke kebun herbalnya. Semua orang sangat mengagumi kakak senior kedua. Wutian. Siapa itu? Apakah dia juga murid Luohai Raja Abadi? Dia hanya seorang pelayan. Jika aku bisa memulai dari awal, aku lebih baik mati kelaparan daripada mengikuti mereka. Aku bukan manusia. Paman Junior, begitu kau ingin berkultivasi dao tanpa hati, kau harus melihat banyak penderitaan untuk memahami makna sejatinya. Perjalanan ini ke dunia fana memang memberikan banyak hasil. Kalian penjahat tercela. Monster iblis itu Linky. jelas datang untukmu. Aku membantumu membunuh monster iblis itu. Namun kau ingin mencuri barang-barangku. Kebaikan harus dituntaskan jika membantu-bantu sepenuhnya. Apalagi,
Saudara-saudaraku sudah lama tidak bersenang-senang. Berhenti. Siapa itu? Beraninya kau merusak hal baik tuan muda ini. Mereka yang ingin mengambil nyawamu. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kakak seperguruan senior. Aku hanya ingin melihat artefak ilahi yang kau buat dari binatang iblis. Keluar. Mulai sekarang tanpa izinku. Jangan masuk ke sini. Kakak seperguruan senior. Kau benar-benar luar biasa. Kakak seperguruan seniorku tidak hanya berkultivasi dengan baik, tetapi juga membantu guru setiap hari. Dalam mengelola urusan sekta, dia selalu bisa menangani semuanya dengan sangat baik. Kunlun Sukami dikelola sendiri oleh kakak seperguruan senior. Terkadang, kompetisi akbar juga dihadiri oleh kakak seperguruan senior kami. Orang-orang tua itu semua harus dengar kakak seperguruan senior kami. Dia benar-benar tangguh. Aku belum pernah melihat siapapun setangguh kakak seperguruan senior. Jika aku bisa setangguh dia di masa depan, betapa indahnya itu. Tidak, 1/10 setangguh itu sudah cukup. Di masa depan, aku ingin jadi seperti kakak senior, untuk menjadi ahli yang kuat yang membasmi iblis. Murid utama Kunlun Su, contoh yang bersinar bagi seluruh alam abadi. Kakak seperguruan senior sangat brilian. Aku telah mengumpulkan banyak cerita tentang kakak seperguruan seniorku. Aku akan mengambil semua cerita itu dan menyusunnya menjadi sebuah buku untuk diceritakan kepada semua orang. Aku berharap di masa depan aku bisa menjadi seseorang seperti kakak seniorku. Nanti, aku akan mengambil buku itu dan buat jadi naskah cerita untuk semua orang. Mereka pasti akan sangat mengagumiku karena punya kakak senior yang hebat. Kakak senior pergi berburu iblis lagi. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Mungkin nanti aku bisa bantu kakak senior. Aku harus berkultivasi dengan rajin. Sayang aku tak bisa antar langsung jimat itu kepada kakak senior. Namun aku tidak akan putus asa. Aku pasti akan bisa membantu kakak senior di masa depan. Kakak seperguruan. Kakak Shenli bilang ingin bertemu denganmu. The film was translated Beritahu dia. and narrated by Ini M. bukan Media. tempat yang seharusnya dia datangi. Kakak senior. Ini titipan dari kakak Shenli untukmu. Katanya itu jimat pelindung yang dia buat sendiri. Kekuatan spiritual lemat. Di masa depan, jangan membawa barang-barang murahan seperti ini lagi. Ya, Kakak senior benar-benar tangguh. Aku juga ingin menjadi seperti kakak senior untuk membasmi iblis. Walau aku tak akan bisa sebanding dengan kakak senior, tapi jika aku sekuat 1/10 kakak senior sudah cukup. kakak senior Shenli. Kau sangat mengagumi kakak senior Juchen. Tapi dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Siapa bilang kakak senior baik padaku? Terakhir kali pada ulang tahun kakak senior, dia menepuk kepalaku, bahkan mendorongku berkultivasi rajin. Shenli, mainan kerincingan ini ditempa dari darah meridian jantungku. Aku memberikannya padamu. Aku harap ini bisa menjagamu tetap aman. Paman Junior. Paman Junior. Mengapa Anda masih di sini? Anda sudah menyembuhkanku. Aku baik-baik saja sekarang. Bukan apa-apa. Baguslah, kalau begitu. Mainan kerincingan ini sangat lucu. Apakah ini untukku? Hadiah ucapan selamat. Aku baru tahu hari ini. 10 tahun lalu, kau selamatkan aku di dunia fana. Terima kasih Paman Junior. Yun Yin. Dia hanya menganggapmu sebagai dermawan. Biarkan The saja. film was translated and narrated by M. Media. Paman Junior, sepertinya aku semakin menyukai Anda. Paman Junior, Shenli, apakah kau di sana? Aku kakak seperguruanmu.
Xianli, Apa yang Anda lakukan di sini? ini adalah artefak sihir yang kubuat sendiri. Hadiah ucapan selamat untukmu. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan apapun sekarang. Xianli, jangan begitu tidak tasak. Pedang terbang adik junior. Aku kira kau melihatnya sendiri. Jadi, aku membawa guru dan kau untuk pergi mencari Xianli bersama. Tapi aku melihat ingatan di cermin memori. Baru kemudian tahu kebenarannya berbeda. Cermin memori apa? Lihat sendiri. Kakak senior kedua. Ada apa dengan kalian berdua hari ini? Mengapa kalian berdua membela Xianli? Selain masalah pedang terbang. Aku juga ingin bertanya padamu. Siapa yang menghancurkan formasi mantra guru? Siapa sebenarnya dia? Kakak senior, apa maksudmu dengan ini? Xianli sudah mengakuinya sendiri. Cermin ini mengonsumsi kekuatan spiritual. Aku tidak melihat. Kau harus melihat. Apa yang kau lakukan? Aneh sekali. Mengapa jadi seperti ini? Sakit sekali. Guru sedang memukulku. Setiap cambukan sakit sekali. Xianli, tahanlah. Kau tak bisa katakan yang sebenarnya. Xianli, kau tidak menghormati sesepuh agungmu. Menghancurkan formasi pelindung sekte yang aku gurumu pasang. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Muridmu mengakui kesalahan. Jika begitu, hukuman 30 cambukan untuk memberi pelajaran pada yang lain. Murid, aku menerima hukuman ini. Mengapa jadi seperti ini? Teruslah menonton. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah kakak senior ketigaku. Kakak senior ketiga. Dia tidak hanya sangat terampil dalam seni bela diri, formasi-formasinya juga sangat kuat. Hampir semua formasi. Dia mengerti hanya dengan melihatnya sekali. Seluruh sekte kami, semuanya sangat menyayanginya. Adapun aku ingin mengumpulkan semua formasi yang dia ciptakan sendiri dan memberikannya padanya untuk ulang tahunnya. Dia pasti akan menyukainya. Baiklah, aku merasa akhir-akhir ini saat memasang formasi, seseorang selalu mengintip secara diam-diam. Ternyata itu kau. Xianli, bicara. Apa yang ingin kau lakukan dengan jimat-jimatku? Bukan begitu. Aku kira kakak senior ketiga tidak membutuhkannya lagi. Aku baru saja menemukan. Barang-barangku, meskipun aku tidak membutuhkannya lagi, kau tidak diizinkan mengambilnya. Mengerti? Di mana barang-barang yang kau ambil sebelumnya? Keluarkan. Setelah aku merusak formasi itu, takut akan hukuman guru, aku pergi ke alam fana untuk mencari perlindungan. Setelah kembali, aku masih ragu. Mengapa guru tidak menyebutkan masalah ini? Aku benar-benar tidak tahu dia di Kambuk. Itu karena aku tidak tahu. Dia mengumpulkan formasi untukku. Aku tidak tahu bahwa dia di balik layar telah melakukan begitu banyak untukku. Bukankah aku juga sama? Pedang terbang itu dirusak oleh adik junior. Dia takut akan hukuman guru. Itu sebabnya aku membantunya berbohong. Mengatakan Xianli yang melakukannya. Segera jelaskan ke guru. Tidak perlu. Hati manusia itu berubah-ubah. Tidak bisa dilihat dalam satu hari. Xianli menjadi seperti ini. Bukan semata-mata salahmu. Kakak senior pertama tidak salah. Xianli menjadi seperti ini sekarang. Kita semua memikul tanggung jawab. Ketua Aliansi. Paman Junior. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ketua Aliansi. Kasih sayang Ketua Aliansi untuk Xianli akan kulkir di hati. Hanya saja, Xianli memiliki jalanku sendiri. Aku masih berharap Ketua Aliansi mengerti. Di aliansi Deolurus, aku ketua aliansi ini. Dianggap di bawah 1 orang, dan di atas 10.000 orang. Jika kau tidak ingin menjadi muridku, maka pasti ada tempat yang lebih baik untuk dituju. Murid ini tidak berani. Kalau begitu,
Apakah ada alasan lain? Ketua aliansi, di aliansi Dolorous kami, membentuk inti emas. Seseorang bisa menjadi seorang ketua sekte. Menembus ke jiwa baru lahir, seseorang bisa menjadi penguasa puncak. Jika seseorang mencapai tahap transformasi jiwa, seseorang bisa menjadi pemimpin sekte. Murid, ingin mendirikan sekte, akan membuat Dao tanpa hati, semakin berkembang. Akan ada suatu hari, aku ingin di bawah Dao Agung ini. Semua makhluk menjadi setara. Bagus. Sangat bagus. Luar biasa. Ambisi sebesar itu jarang terlihat. Sangat bagus. Kau sudah tua. Kau bahkan tidak tahu cara memuji seseorang dengan benar. Jika kau ingin mendirikan sekte, tanah diberkati adalah keharusan. Di arah barat daya ini, ada tanah keberuntungan geomantik. Tempat itu kaya energi spiritual. Mulai sekarang, tanah yang diberkati ini akan menjadi milikmu. Kau menyelamatkan putri yang mulia ini. Anggap ini sebagai hadiah terima kasih. Kau harus menerimanya. Murid, terima kasih banyak ketua aliansi. Murid akan pamit dulu. Sesepuh Agung. Di aliansi Dao Lurus, kau tidak perlu memanggilku Sesepuh Agung. Meskipun aku mendirikan aliansi Dao Lurus, tapi setelah puluhan ribu tahun perubahan, aliansi Dao Lurus tidak lagi berhubungan denganku. Sesepuh Agung, wawasan mendalammu tentang semua makhluk adalah jasa yang tak terukur. Jika bukan, karena keinginanmu akan kebebasan tanpa batas, maka posisi ketua aliansi Dao Lurus ini seharusnya menjadi milikmu. Kau memberinya pedang Perlas. Apakah itu karena kau telah jatuh cinta padanya? Ya, Sesepuh Agung, kau hanya selangkah lagi dari menjadi seorang abadi. Takdirmu adalah menjadi seorang abadi. segala sesuatu di dunia adalah takdir. Hanya cinta bukanlah takdir. Ini buruk. Shenli menolak menjadi murid ketua aliansi. Apal. Ketua aliansi awalnya ingin menerima Shenli sebagai murid, tapi Shenli menolak. Mengapa? Alasan pastinya tidak jelas. Tapi Shenli ingin mendirikan sektenya sendiri. Ketua aliansi telah setuju dan akan memberinya gunung terbaik di barat daya. Ini juga membuktikan bahwa situasi Shenli di Kunlunsu tidak baik. Shenli meninggalkan Kunlunsu hanya dalam beberapa bulan singkat, telah mengamankan posisi teratas dalam kompetisi akbar, dan dia bahkan sangat dihormati oleh ketua aliansi. Sekarang, dia bahkan ingin mendirikan sektenya sendiri. Ketika aku tiba, ada cukup banyak orang di jalan. Semua membicarakan Shenli, dan ada cukup banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte Shenli. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Sebelumnya, kita benar-benar meremehkan Shenli. Shenli begitu tangguh sekarang. Sepertinya dia benar-benar tidak akan kembali. Kakak senior, adik junior ketiga, aku masih ingin mencoba lagi. Aku juga ingin. Shenli dari balik layar telah banyak membantu kita diam-diam. Aku juga ingin melakukan sesuatu yang lebih untuk Shenli. Untuk mendapatkan pengampunan Shenli, kita harus tahu apa yang Shenli paling butuhkan. Tapi sekarang, Shenli memiliki segalanya. Apalagi yang Shenli butuhkan? Dia memiliki segalanya. Aku tahu seseorang yang pasti tahu jawabannya. Ikuti aku. Dua kakak senior. Tolong beritahu kami. Kami tahu kami salah. Kami ingin adik junior kembali. Tidakkah kalian ingin tahu apa yang paling dibutuhkan Shenli? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Dulu yang paling dibutuhkan Shenli adalah kalian semua. Sekarang Shenli telah pergi. Kunlunsu tidak terkait lagi dengan kalian. Mengapa kalian perlu berpura-pura berkorban seperti ini? Ada apa? Apakah karena kebun herbal tidak ada yang merawat lagi? Atau karena kalian marah tanpa tempat melampiaskan? Baru sekarang kalian ingat adik junior, kakak senior Bayu. Kami tahu kami salah. Justru karena alasan itu, kami secara khusus datang ke sini untuk memohon pengampunan Shenli. Kami masih meminta kakak senior untuk menunjukkan jalan yang jelas kepada kami. Adik junior tidak lagi berutang apapun kepada kalian. Jangan ganggu dia lagi. Benar sekali. Yang paling dibutuhkan Shenli adalah ikatan keluarga. Kalian sendiri yang kehilangannya. Kekerabatan. Kakak senior, ayo pergi. Kenapa repot-repot omong kosong? Sial. Silakan pergi. Kakak senior,
Kakak senior ketiga. Aku tahu apa yang Shenli butuhkan. Apel. Kekerabatan. Setelah dia diterima, dia selalu memperlakukan kami seperti kakak-kakak kandungnya sendiri. Jadi, maksud kakak senior adalah kita hanya perlu memperlakukan Shenli sebagai keluarga dan dia akan memaafkan kita. Adik junior, Kakak senior, mengapa kau punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Ayah menyuruhku membawamu ke pavilion harta karun. Katanya The kau film ingin was dirikan sekte translated sendiri. and Kau pasti butuh narrated banyak by barang. M-Media. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Begitu murah hati. Ya, gunakan apa yang ayah katakan. Apapun yang menarik perhatianmu, ambil saja. Ayah tidak murah hati ini. Sering. Kakak senior, tenang saja. Aku pasti tidak akan bersikap lunak. Baiklah, ayo pergi. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Shenli. Kami diam-diam melihat ingatanmu melalui cermin memori. Kami tahu kami salah. Kami juga telah menderita akibatnya. Kakak senior keduamu. Rambutnya telah memutih sepenuhnya. Kakak senior ketigamu menua dalam semalam. Maafkan kami, kumohon. Adik junior, selama kau bersedia memaafkan kami, apapun yang kau ingin kami lakukan, kami bisa melakukannya. Shenli, itu salah kami kakak-kakak seniormu, karena kami mengabaikanmu. Bisakah kau kembali? Mulai sekarang kita akan tetap menjadi keluarga. Apakah kau sudah selesai bicara? Shenli, Kau terkena serangan balik. Itu adalah balasanmu. Dalam hidup ini aku tidak bisa memaafkanmu. Shenli. Entah kau memaafkan kami atau tidak, Kunlun Su akan selalu menjadi rumahmu. Apa yang harus kita lakukan agar Shenli memaafkan kita? Kakak senior, Shenli sekarang menganggap kami sebagai musuh. Dia bukan lagi adik junior yang dulu. Kebencian di hatinya ditaburkan oleh kita sedikit demi sedikit. Akan butuh waktu untuk perlahan-lahan sembuh. Apa? Shenli ingin mendirikan sektenya sendiri. Benar sekali. Bagaimana mungkin? Hak apa yang Shenli miliki untuk mendirikan sektenya sendiri? Sejak Shenli pergi, Kunlun Su, dia seperti orang yang berbeda. Sekarang dia mengabaikan kami. Benar sekali. Dalam kompetisi Akbar, Shenli memenangkan tempat pertama. Dia juga memiliki hubungan baik dengan kakak senior dari aliansi Deolurus dan bahkan disukai oleh ketua aliansi. Dia pasti ingin balas dendam pada kita. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Kakak seperguruan. The film was translated Bailian. and narrated Bailian by hanya merasa M-Media. bahwa tindakan kakak seperguruan Shenli mungkin sedikit berlebihan. Seolah dia pamer kekuatan. Jika kamu Kunlun Su tidak melakukan apa-apa, aku takut itu akan terlihat seperti kita Kunlun Su takut padanya. Adik junior, apa maksudmu dengan itu? Bailian. Bailian hanya merasa bahwa kultivasi kakak seperguruan telah berkembang sedikit terlalu cepat. Selain itu, Bailian pernah mendengar tentang sejenis seni jahat yang bisa melahap seni bela diri orang lain dan menjadikannya miliknya sendiri. Bailian sedang berpikir, kakak seperguruan mungkin. Bayan, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Benar sekali adik junior. Shenli mendirikan sektenya, disetujui secara pribadi oleh ketua aliansi. Tujuan mereka adalah agar Dao semakin berkembang. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Bailian juga baru mendengarnya dari orang lain sebelumnya. Hanya saja aku melihat kemajuan kakak terlalu cepat. Itulah sebabnya aku mengatakan itu. Hei, kakak-kakak seperguruan, guruku dan aku pergi keluar dan menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Semuanya sudah diletakkan di kamar kalian. Apakah kalian ingin pergi melihatnya? Apakah Shenli punya? Kakak seperguruan Shenli sudah meninggalkan Kunlun Su. Jadi aku tidak. Bayan, dulu kau begitu perhatian dalam pekerjaanmu. Bagaimana bisa kau lupa membawa hadiah untuk Shenli? Dia masih kakak seniormu. Ya, Bailian tidak cukup. Hal-hal yang berkaitan dengan kultivasi iblis harus diklarifikasi. Uiwan, kau tetap di sini untuk menjaga guru dan adik junior. Wutian dan aku akan pergi dan mengklarifikasi semuanya. Aula utama lembah emosi mutlak. Kakak tertua, apakah ini lembah emosi mutlak milik Shenli? Energi spiritualnya sungguh melimpah, bahkan menyaingi Kunlun Su kami. Maman, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Si Hotong, Kakak senior Shenli. ini adalah jimat pelindung yang ku pribadi sempurnakan. Tolong bantu aku memberikannya pada kakak senior. Ya, Kakak bela diri senior tertua.
Aku pribadi membuatkanmu jimat pelindung baru. Kau harus membawanya bersamamu. Aku tidak akan mengganggu kultivasimu lagi. Mulai sekarang, aku juga akan berkultivasi dengan rajin. Gadis kecil dari dulu, kini telah menjadi kepala sekte. Sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu lagi, kakak tertua. Dulu Xianli selalu mencariku, tapi aku selalu menghindari bertemu dengannya. Sekarang dia sudah dewasa, dan memiliki sektenya sendiri. Ayo pergi. Bolehkah saya merebutkan kedua dewa untuk menyatakan identitas kalian, biar aku bisa segera umumkan kalian datang? Jiang Jiuchen dari Kunlun Su. Ini Wu Tian. Kami semua adalah kakak senior Xianli. Raja Abadi Shenli berkata, dia bilang jika kalian berdua datang mencarinya, untuk mengatakan saja dia tidak ada. Tolong beritahu Xianli, sesuatu telah terjadi pada Luohe Raja Abadi. Jika dia tidak keluar, kami akan tinggal di sini selamanya, sampai dia setuju untuk menemuiku. Apakah Paman Junior benar-benar menyukaiku? Atau tidak? Raja Abadi Shenli, di luar. Tidak perlu berkata lebih banyak, aku tahu. Mereka ingin tetap di luar. Biarkan mereka tetap di luar, dan menunggu. Raja Abadi Shenli, mereka berdua sudah berdiri di luar selama 7 hari sekarang. Baiklah, biarkan mereka masuk. Xianli, wajah adik junior terluka. Aku tahu. Aku sendiri yang melukainya. Kamu, Xianli, kami tidak di sini untuk menyalahkanmu. Kami hanya ingin memberitahumu. Guru mencurigaimu, telah mengolah seni iblis. Itulah mengapa kau bisa melukai adik junior dengan parah. Kenapa kau ceritakan ini padaku? Apakah kau ingin aku kembali dan memohon pengampunannya? Apakah dia pantas mendapatkannya? Xianli, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Dia adalah guru kita. The film was translated and narrated by Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Tidak ada hubungan antara aku dan Kunlun Sumu. Setidaknya kamu tinggal di Kunlun Su selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Liu Tian, kau baru saja tiba dan sudah mempertanyakan aku. Wajah Belian, apa sebenarnya yang terjadi? Tepat pada saat ini, gurumu mencurigaiku, mengolah seni iblis. Biarkan aku menebak, bagaimana dia memarahiku. Murid yang memalukan tidak berguna. Apakah dia masih menginginkanmu untuk membawaku kembali dan mengeksekusiku? Ini, bagaimanapun juga, masalah ini masih perlu dijelaskan dengan jelas bukan? Xianli, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau masih tidak mengerti mengapa aku meninggalkan Kunlun Su. Kita sudah bersama selama 10 tahun, namun setiap kali kau selalu percaya pada kata-kata Belian saja dan secara sepihak menganggap aku bersalah. Xianli, sebelumnya kakak senior tidak baik. Aku tidak peduli dengan perasaanmu. Berhentilah bersikap munafik. Apa yang tidak kudapatkan sebelumnya, tidak kubutuhkan sekarang. Xianli, kami bersalah padamu sebelumnya, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kami? Melihat bagaimana kau memperlakukanku dulu, bagaimana bisa kau tanpa malu memaksaku untuk mempertimbangkan perasaanmu? Kau ingin aku datang ke Kunlun Su? Itu tidak mustahil. Benarkah Xianli? Aku tahu itu. Kau masih bersedia bertemu guru? Menurut peraturan aliansi Deolurus, ketika pemimpin sekte meninggal dunia, yang lain harus hadir. Jika dia meninggal, aku tentu akan berada di sana untuk mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Xianli, beraninya kamu mengutuk guru. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Liu Tian, jika kau berani bertindak lancang di depanku lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Xianli, kau. Mulai sekarang aku tidak ingin melihat kalian lagi. Keluar. Aku tidak akan seperti itu. Aku tidak akan memperlakukan Xianli seperti itu. Percayalah padaku. Aku benar-benar The tidak. film was translated Diam. and narrated Mulai hari by ini dan M-Media. seterusnya, gurumu akan melumpuhkan semua kultivasimu. Kunlun Su tidak memiliki murid sepertimu. Mulai hari ini dan seterusnya, ikatan guru murid antara kau dan aku benar-benar terputus. Keluar. Xianli. Xianli, bangun. Jangan. Waktu berbalik.
Kau akhirnya melihat kehidupan masa lalumu. Paman Junior. Benarkah? Benarkah Paman bela diri menyelamatkanku dulu? Xianli, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Apa-apaan ini soal masa lalu dan sekarang? Aku tahu itu Paman bela diri. Itu Paman bela diri. Hai, baiklah. Mereka akan segera bangun. Kakak seperguruan. Immortal Lord Union. Apa sebenarnya yang kalian semua alami? Kenapa kau begitu terkejut? Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Apa yang terjadi di cermin? Ini sudah cukup. Ini hanya kesengsaraan. Kenapa harus menyiapkan formasi sebesar ini? Xianli, Paman Junior, kau membuatku takut barusan. Mengapa bahkan ada kesengsaraan petir 9 lapis? tidakkah kau tahu? Tahu apa? Dao surgawi terlalu tidak adil. Jika Paman Junior tidak ada di sini barusan, aku takut disambar petir kesengsaraan, dan jiwaku akan tercerai-berai. Xianli, ini adalah kesengsaraan petir tahap jiwa baru lahir. Tahap jiwa baru lahir. Kalau begitu mengolah Dao tanpa hati ini, tidaklah sulit bukan? Jika para tetua itu tahu, apa yang baru saja kau katakan, mereka pasti akan sangat marah. Hati Domu telah menembus. Selamat kau telah menembus ke tahap jiwa baru lahir. Aku awalnya berpikir bahwa, dengan tingkat kultivasiku, itu tidak akan cukup untuk mendirikan sekte. Sekarang tidak apa-apa. Ayo kita kembali. Paman Junior, bagaimana Paman Junior tahu aku ada di sini? Hanya lewat. Setiap kali aku menghadapi bahaya, Paman Junior selalu muncul di sisiku. Dalam kehidupan lampau dan kehidupan ini, hanya Paman Junior yang memperlakukanku baik. Xianli, mengapa di aliansi Dao lurus? Apakah Immortal Lord Yan Yin yang paling cantik memperlakukanmu sebaik ini? Hak apa yang kau punya? Siapa? Bahkan jika kau tidak datang mencariku, aku akan datang mencarimu. Selama aku masih di Kunlun Su, kau tidak akan pernah mendapatkan perhatian guru dan kakak-kakak senior. Aku tidak butuh bantuan mereka, tapi kau berani menjebakku. Sudah kuingat, ini yang terakhir kalinya. Jika ada lain kali, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Oh ya, ini adalah bom ledakan guntur yang dibuat khusus dari sekte kita. Kekuatannya sangat besar, langsung meledak saat bersentuhan. Ini, kau harus menyimpannya dengan hati-hati. Kau, beraninya kau mencoba melukaiku. Mati kau. Kau tidak tahu tempatmu. Kau berani mencakar wajahku. Aku sudah memperingatkanmu barusan. Jika ada lain kali, sama sekali tidak akan ada pengampunan. Kau, guru kakak senior. Tolong. Baiyan, apa yang terjadi? Baiyan, siapa yang melukaimu seperti ini? Akan kuburu dia dan kubalas dendam. Itu adalah kakak senior Xianli. Ini semua salah Bai Lian. Bai Lian hanya ingin datang dan memberikan kakak senior Xianli beberapa barangnya. Aku tidak menyangka bahwa begitu kakak senior Xianli melihatku, dia sudah kakak senior tertua. Denganku seperti ini, apakah wajahku rusak? Akankah aku mulai sekarang tidak bisa bertemu siapapun lagi? Wutia, tolong perhatikan adik junior untukku. Ya, terluka oleh Ki Pedang. Sangat sulit untuk pulih. Baiyan, Baiyan, murid jahat. Murid sesat itu sedang apa sekarang? Ketua aliansi telah menganugerahkan Xianli sebidang tanah di barat daya. Xianli menamainya Lembah Emosi Mutlak, dan saat ini sedang mendirikan sekte. Mendirikan sekte. Dia hanya mengandalkan reputasi Kunlun Su untuk pergi keluar dan menipu orang. Ketua aliansi berkata dia memberinya sebidang tanah, dan dia langsung berani meminta lebih. Jika bukan karena reputasiku sebagai Luohe Raja Abadi, siapa yang akan memperhatikannya? Seorang murid jahat yang menipu dunia, berani melukai Bai Lian. Jangan khawatir, guru pasti akan membalaskan dendammu. Guru, Xianli sekarang adalah Lembah Emosi Mutlak. Menurut peraturan sekte, dia dan mereka yang setara. Apakah kau mengatakan yang mulia ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Ini, Xianli seorang murid jahat. Baru-baru ini kultivasinya berkembang pesat.
Tindakannya semakin kejam. Dia pasti berada di luar, berlatih teknik kultivasi iblis jahat. Ju Chen Wutian, kalian berdua pergi tangkap Dion, dan bawa dia kembali padaku. Jika dia telah memasuki jalur iblis, yang mulia ini akan secara pribadi melenyapkannya. Ya guru, Beilian ayo pergi. Kakak tertua, kakak katakan padaku hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Shen Li benar-benar mengolah teknik kultivasi iblis? Siapa yang benar, siapa yang salah? Satu pertanyaan akan segera mengungkapnya. Kakak senior, Shen Li masih belum memaafkan kami. Meskipun begitu, Aku Bailian, tidak akan pernah menerima takdir. adik seperguruan, Jika kalian menyerahkan diri di sini, maka jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Bailian jangan. Paman Junior, apa ini? Bagaimana bisa kekuatan Bailian meningkat begitu banyak? Ini adalah seni gelap yang menyerap kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Hai. Jika mantra ini dihentikan sekarang, mereka bertiga akan kehilangan nyawa. Aku tidak lagi memiliki kultivasi apapun. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Bailian, kembalikan kultivasiku. Shen Li, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Paman Junior, ini adalah kebencianku sendiri. Kasih sayang sejati yang pernah kami miliki untukmu benar-benar diberikan kepada anjing. Kau benar-benar wanita berhati serigala. Memarahiku, marahmu bukti kau bersalah. Sekelompok orang tak berguna. Shen Li, biar ku beritahu aku tidak kalah darimu. Aku kalah oleh ketidakadilan Dao ini. Jelas aku adalah putri kesayangan surga. Mengapa kau dijemput oleh Luo He untuk bisa tinggal di sini bersama mereka bertiga, berkultivasi di Kunlun Su? Sekarang bahkan Paman Junior menyukaimu. Bahkan Deo tanpa hati menyukaimu. Bukan berarti Deo tanpa hati memihakku, tetapi kau telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak tahu apa. Deo tanpa hati yang sejati itu. Kau bicara omong kosong. Aku membuktikan Dao dengan nyawa ayahku. Jika surga tahu, dia akan melihat aku yang dipilih untuk Dao tanpa hati. Namun Dao tanpa hati tidak pernah tentang memutuskan emosi dan cinta. Apa yang kau katakan? Dao agung itu tanpa emosi. Itulah sebabnya ia melahirkan langit dan bumi dan memelihara segala sesuatu. Segala sesuatu itu setara. Baru kemudian mereka bisa ada di dunia ini. Kau menuntut dukungan dari Dao surgawi, merampas kultivasi orang lain untuk dirimu. Kau jelas-jelas mengkultivasi Dao keinginan. Bagaimana itu bisa disebut Dao tanpa hati? Segala sesuatu itu adil. Di mana keadilan dalam segala sesuatu? Mengapa dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Akulah yang mengembara di jalanan dan ganggang. Mengapa akulah yang dijual berkali-kali? Orang ini tetap aku walau ibu mati dan ayah dingin. Kalian semua bersinar dan cerah. Mengapa hanya aku yang menderita? Kau ditemukan oleh Luo He dan dibesarkan di gunung. Ada sesepuh yang mencintai dan melindungimu. Bagaimana itu bisa dianggap penderitaan? Banyak orang di dunia menderita lebih darimu. Jadi, apakah orang itu boleh melukaimu? Jika seseorang hanya bisa menoleransi penderitaannya sendiri, maka orang itu ditakdirkan tidak akan melangkah jauh, tidak bisa pergi jauh. Kalau begitu aku tidak akan pergi lagi. Jika Dao dunia ini tidak adil padaku, maka aku akan menghancurkan Dao duniawi ini. Apa yang dia rencanakan? Ini gawat. Dia ingin meledakkan diri. Meledakkan diri. Bailian sendiri memiliki kultivasi inti emas. Apa istimewanya meledakkan diri? Tapi dia baru saja menelan seluruh kekuatan Luo He. Ditambah kekuatan 3 orang itu. Jika dia meledakkan diri maka, aku takut langit dan bumi akan bergetar. The film was translated and narrated by M Media. Lari. Lari cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rencana saat ini. Untuk hentikan dia meledak. Hentikan dia. Aku mengerti. Apa? Selama kabut hitam ini, semuanya dimasukkan ke dalam tubuh Bailian, itu bisa menghentikannya. Aku pergi sekarang. Hai, ini terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Dharma dan Dao kembali ke asalnya, karma terbalaskan.
Balian, apakah kau tahu apa akibat perbuatan ini di alam fana? Dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya? Di mana kultivasiku? Kultivasiku. Mengapa semua kultivasiku hilang? Aku. Kultivasiku. Energi spiritualku. Tulang abadiku semuanya hilang. Pedang ini menyerangmu karena nyawaku diambil di masa lalu. Pedang ini karena melukai 3 kakakku aku menyerangmu, yang kini tak punya lagi kultivasi. Pedang ini menyerangmu karena kau bunuh ayahmu. Pedang ini menyerangmu demi keuntungan pribadimu, menyebabkan kekacauan di alam fana, dan meremehkan nyawa. Kau jalang sialan. Kau lumpuhkan semua meridianku. Aku akan mengirimmu turun ke alam fana. Rasakan saat tak punya kultivasi. Tidak ada guru. Tidak ada sesama murid. Dan diintimidasi oleh orang lain. Aku lebih baik mati. Aku telah menempatkan batasan padamu. Kau tidak akan mati sebelum 100 tahun. Jalani saja hidup yang lebih buruk dari kematian. Tidak, ambil nyawaku. Ambil nyawaku sekarang. Kau jatuhkan Jiu Chen ke alam fana. Sekarang kau juga akan hidup di alam fana. Tidak, kakak senior. Kakak senior, aku salah kakak senior. Kakak senior. Mulai hari ini, lembah emosi mutlak akan merekrut murid. Semua orang dipersilakan mendaftar dengan antusias. Paman junior, apa yang kau lihat? Cantik sekali, kalau begitu. Hei Paman Junior, aku dengar kau sudah bisa menjadi abadi. Tapi mengapa kau masih tinggal di alam fana? Masih ada kesengsaraan yang belum kuatasi. Kesengsaraan apa? Kesengsaraan cinta.